Oke, hari ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang chapter 7. Nah, di sini ada saya sendiri, Tiffany Maurin dengan NIM Mahir 296, kemudian ada Alfian Raihan dengan NIM Mahir 286, kemudian ada Muhammad Dafar Gawa dengan NIM Mahir 291, dan juga ada Muhammad Alvin Egan dengan NIM Mahir 293. Jadi, pada tahap awal kita akan membahas tentang designing product atau bagaimana cara perusahaan itu merancang produk dari awal supaya kualitasnya sudah bagus dari awal juga. Karena sebenarnya kualitas itu bukan dibenarkan di akhir tapi ditentukan dari tahap desain. Makanya proses itu dimulai dari tahap ide, terus membuat prototype, diuji, kemudian diperbaiki hingga menjadi produk final yang siap untuk dijual. Selain itu kita juga harus ngerti namanya product life cycle. Jadi setiap produk itu punya fase dan gak selamanya itu dia bisa laku terus. Nah, di awal ada tahap introduction di mana produk itu baru dikenalkan di pasar dan biasanya masih belum banyak yang tahu. Terus masuk ke tahap growth di mana penjualan itu mulai naik dan produk itu makin dikenal. Setelah itu ada tahap maturity di mana pasar itu sudah mulai jenuh dan adanya persaingan yang semakin ketat. Dan yang terakhir adalah decline di mana penjualan itu mulai turun karena munculnya produk-produk baru atau tren itu berubah. Jadi perusahaan itu harus bisa mendesain produk dari awal dengan baik dan juga harus bisa beradaptasi di setiap tahap siklus hidupnya supaya produk itu tetap bisa relevan di pasar. Baik, product families and the product life cycle. Jadi siklus hidup produk semakin pendek, jadi sehingga perusahaan harus lebih cepat menghasilkan produk baru ke pasar. Jadi hal ini juga membuat variasi dan perubahan produk menjadi penting agar perusahaan tetap kompetitif. Produk pelengkap diperlukan untuk mengatasi keuangan dan permintaan musiman. Lanjut ke complementary product, jadi siklus hidup produk memang terjadi secara alami, tetapi perusahaan dapat mengelolanya dengan menghadirkan produk baru dan produk pelengkap dalam satu keluarga produk. Produk ini membantu memperpanjang umur lini produk dan menjaga stabilitas produksi. Manajemen perlu mengelola beberapa siklus hidup produk sekaligus, bukan hanya satu produk. Lanjut ke designing products that work, perencanaan produk harus mempertimbangkan kemudahan produksi atau DFM, biaya, kemudahan perawatan, keandalan, kecepatan ke pasar, kesederhanaan desain, dan aspek lingkungan. Lanjut ke design for manufacturing method, DFM bertujuan membuat produk mudah diproduksi. Sistem lama yang memisahkan engineer, desain, dan proses menyebabkan komunikasi buruk dan memperlambat pengembangan. DFM dan teknologi seperti ERP seperti PD membantu integrasi data dan mempercepat proses desain. Lanjut ke design for maintainability, produk harus dirancang agar mudah dirawat karena biaya perbaikan sering tinggi, keputusan memperbaiki atau mengganti bergantung pada biaya dan manfaat. Desain yang baik mencakup komponen yang mudah diganti, pembongkaran sederhana, ruang perawatan yang cukup, serta dokumentasi yang jelas. Lanjut ke desain for reliability, keandalan berarti produk dapat berfungsi dengan baik saat dibutuhkan. Terdapat dua jenis keandalan, ada yang keandalan komponen dan keandalan sistem. Lanjut ke environmental consideration in design. Jadi desain produk ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan dengan pendekatan siklus hidup. Jadi konsep seperti penggunaan kembali, pembakaran, dan produksi ulang menjadi penting. Desain juga harus mengurangi limbah, menggunakan lebih sedikit material, dan memudahkan proses daur ulang. Selanjutnya, perbedaan antara layanan dan manufaktur. Memahami perbedaan antara manufaktur dan layanan itu sangat penting untuk merancang pendekatan peningkatan kualitas yang tepat. Jadi ada beberapa dimensi pembeda utama. Yang pertama, intangibilitas. Jadi atribut layanan itu seringkali tidak dapat diinventaris ataupun disimpan dalam bentuk stok. Lalu heterogenitas. Jadi output layanan itu cenderung bervariasi. Jarang ada dua layanan yang benar-benar sama. Lalu produksi dan konsumsi yang simultan. Layanan seringkali dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, seperti memotong rambut. Lalu ada koproduksi. Jadi pelanggan itu cenderung lebih terlibat dalam proses produksi layanan dibandingkan produk fisik. Hal ini menciptakan variabilitas proses dan kesulitan dalam perencanaan kapasitas. Dan layanan di sini dapat dibedakan berdasarkan sifat interaksinya. Yang pertama ada internal dan eksternal. Layanan eksternal di sini merupakan layanan yang dibayar oleh pelanggan, sedangkan layanan internal mendukung operasional dalam perusahaan. Lalu, sukarela dan terpaksa atau involuntary. Layanan sukarela dicari sendiri oleh pelanggan. Contohnya seperti restoran dan hotel. Layanan terpaksa adalah layanan yang tidak bisa dipilih pelanggan, seperti penjara, rumah sakit, dan juga polisi. Kepuasan pelanggan jauh lebih sulit dicapai pada layanan yang terpaksa. Dan berdasarkan riset para suraman, Seitamal dan juga Berry, terdapat 5 dimensi utama kualitas layanan yang diterima secara luas. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau ketanggapan,
assurance atau jaminan, juga empati. Foster menyatakan bahwa customer co-production menciptakan masalah kapasitas dan juga variabilitas proses. Hal ini menjelaskan mengapa involvement atau empowerment of employees dan continuous improvement memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi proses dalam jurnal. Karyawan yang diberdayakan lebih mampu menangani variabilitas input dari pelanggan secara inovatif agar proses tetap efisien. Dan layanan sukarela seperti mayoritas bisnis SMI sangat bergantung pada kepuasan pelanggan untuk menjaga loyalitas. Jurnal mencatat bahwa SMI berada di bawah tekanan kompetitif yang besar. Jadi temuan jurnal bahwa benchmarking itu berpengaruh positif pada inovasi produk dan proses merupakan realisasi dari Terry Foster bahwa perusahaan harus terus memantau standar pasar untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki kebebasan bermilih. Selanjutnya adalah SurfQual. Jadi SurfQual ini merupakan instrumen survei standar berisi 22 item untuk mengukur persepsi dan ekspektasi pelanggan. Hal ini digunakan untuk melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk mengidentifikasi perbedaan komunikasi dan pemahaman antara karyawan dan pelanggan. Jadi Foster menekankan bahwa atribut layanan itu seringkali tidak berwujud. Jadi pengukuran dimensi kualitas yang terukur seringkali tidak tersedia atau sulit dilakukan. Jadi temuan jurnal menunjukkan bahwa data analisis atau measurement results berhubungan secara negatif dengan inovasi produk. Ini memvalidasi peringatan Foster bahwa penggunaan statistik atau kontrol bagian yang tidak tepat atau terlalu kaku pada data yang keras dapat menghambat kreativitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk inovasi produk di lingkungan yang tidak berwujud. Dan karena produksi dan konsumsi terjadi secara simultan, kesalahan ini tidak bisa diperbaiki dengan mudah seperti pada manufaktur. Dan ini memperkuat temuan jurnal bahwa dimensi quality atau conception and product design memiliki asosiasi positif yang signifikan dengan inovasi produk. Karena layanan tidak bisa diperbaiki setelah sampai ke pelanggan, maka inovasi harus dipastikan kualitasnya sejak tahap konsepsi dan desain. Jadi, model kesenjangan atau gap analysis dalam SurfQual membantu menjelaskan kenapa dimensi-dimensi TQM ini sangat berpengaruh terhadap inovasi untuk menutup celah antara ekspektasi pelanggan dan juga layanan yang diberikan. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan chapter 8, subbabnya itu adalah designing dan a theory for SQM. Jadi, designing dalam teori service quality management itu menekankan perancangan layanan yang terstruktur, berorientasi pelanggan dan konsisten sejak tahap awal proses. Nah, fokusnya itu memastikan setiap touch point dirancang untuk memenuhi ekspektasi kualitas melalui standar, melalui SOP, dan continuous improvement. Nah, konsep ini itu sejalan dengan salah satu jurnal yang berjudul Effects of Total Quality Management Dimensions on Innovations Evidence from SMS. Nah, jurnal itu menunjukkan bahwa dimensi seperti benchmarking, product design, dan continuous improvement itu berpengaruh positif terhadap inovasi. Yang mana maksudnya itu adalah desain kualitas yang baik itu nggak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga mendorong inovasi produk dan proses secara berkelanjutan. Dan hal ini tuh relevan dalam konteks bisnis di zaman sekarang.